Halo, perkenalkan nama saya Nadia Triwahyuni Widianti dengan nama Mandarin Chen Yiwei dengan NPM 25. Nama saya Mesial Nabila Medina, nama Mandarin saya Chou Yawen dengan NPM 29. Belajar Tiongkok dikenal dengan etos belajar yang kuat dan disiplin tinggi, sehingga sering menjadi perhatian dalam berbagai pembahasan mengenai pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa belajar memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Tiongkok dan menjadi salah satu ciri yang melekat pada sistem pendidikannya. Untuk memahami mengapa etos belajar ini begitu kuat, perlu dilihat lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor yang mendasarinya dalam budaya Tiongkok. Yang pertama ada faktor tradisi kerja keras. Di Tiongkok, giat belajar bukan hanya kebiasaan, melainkan juga nilai budaya yang sangat mengakar. Selama berabad-abad, pendidikan dipandang sebagai kunci mobilitas sosial untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Orang Tiongkok memiliki pepatah, tidak ada hasil tanpa usaha. Untuk menguasai suatu keterampilan atau memperoleh pengetahuan, usaha adalah hal yang mutlak. Faktor kedua adalah akar sejarah, yaitu sistem ujian kekaisaran. Di Tiongkok kuno, keju atau sistem ujian kekaisaran memungkinkan rakyat biasa untuk mengubah nasib hidupnya dengan mengikuti ujian ketat. Lulus ujian ini berarti mengamankan posisi di pemerintahan, meningkatkan tidak hanya status diri sendiri, melainkan status seluruh keluarga. Selama berabad-abad, belajar adalah jalan utama menuju kesuksesan, dan pola pikir ini masih terbawa hingga ke era Tiongkok modern sampai sekarang. Faktor selanjutnya adalah Gaokao dan ketergantungan jalur. Gaokao adalah ujian masuk perguruan tinggi di Tiongkok yang terasa seperti versi modern dari ujian kekaisaran. Bagi banyak keluarga, ujian ini dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mengamankan masa depan yang lebih baik. Generasi-generasi terdahulu keluar dari kemiskinan pedesaan melalui gelar universitas. Berlandaskan hal tersebut, banyak orang tua dan mahasiswa terus berpegang pada keyakinan bahwa pendidikan tinggi adalah jalan utama kesuksesan di masa depan. Akhir adalah beban ganda antara tekanan dan perubahan kebijakan. Siswa-siswa Tiongkok menghadapi beban ganda antara ekspektasi masyarakat yang tinggi dan sistem pendidikan yang sangat kompetitif. Orang tua yang dipengaruhi oleh tradisi cepu selama berabad-abad sering mendorong anaknya untuk berprestasi secara akademis karena mereka percaya bahwa hal itu adalah jalan teraman menuju kesuksesan. Sementara itu, sistem itu sendiri berada di bawah pengawasan yang ketat. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah memperkenalkan reformasi untuk mengurangi tekanan belajar tersebut. Misalnya, kebijakan yang melarang bimbingan belajar setelah sekolah di hari kerja untuk mengurangi beban akademis. Meski terdengar sebagai kebijakan yang positif, sikap masyarakat lebih lambat berubah. Banyak orang tua tetap skeptis, berakar pada keyakinan bahwa belajar adalah satu-satunya jalan yang dapat diandalkan. Kendati dengan tekanan yang besar, etos belajar yang keras inilah yang menjadi pendorong kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi Tiongkok yang pesat. Dan hal ini tidak terlepas dari satu nilai budaya kuno yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Tiongkok hingga saat ini, yaitu Shoku, yang berarti makan kepahitan. Shoku adalah filosofi hidup yang telah mengakar selama ribuan tahun dan menjadi salah satu pilar utama karakter bangsa Tiongkok. Bagi orang Tiongkok, Shoku bukanlah penderitaan yang harus dihindari, melainkan jalan menuju kesuksesan, kedewasaan, dan kehormatan. Secara harfiah, Shoku berasal dari kata Chou yang artinya makan dan Ku yang artinya pahit. Secara filosofis, Shoku berarti merelakan diri menghadapi kesulitan, kerja keras, penderitaan, dan pengorbanan demi tujuan yang lebih besar di masa depan. Akar sejarah Shoku muncul dari ajaran Konfusianisme dan Taoisme yang semakin kuat di era dinasti Song dan semakin relevan di era Mao Zedong dengan kampanye Shoku Nai Lao yang berarti tahan derita dan kerja keras. Filosofi inti dari Shoku adalah Xianpu Hao Tian yang berarti pahit dahulu, manis kemudian. Penderitaan adalah bentuk investasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan. Berikut adalah beberapa contoh kasus nyata dari budaya Shoku yang kami temukan melalui berita di internet. Yang pertama, ada pelajar di Cina memanfaatkan waktu mereka di bus untuk belajar. Hal ini menunjukkan kedisiplinan dan kegigihan pelajar Tiongkok dalam belajar. Kendati demikian, hal ini tidak hanya lahir dari kebiasaan, tetapi juga sebuah akibat yang timbul dari padatnya jadwal akademik siswa dan tekanan ujian nasional itu Gaokao. Yang kedua, larangan bimbel tetap gagal meringankan beban siswa. Sejak 2021, pemerintah Tiongkok telah memberlakukan larangan les tambahan di luar jam sekolah. Namun, kebijakan ini justru mendapat banyak pertentangan dari para wali murid. Les tambahan dahulunya diberikan guna mempersiapkan siswa dalam mengikuti Gaokao. Sebelum kebijakan larangan diberlakukan, banyak orang tua siswa yang memakai jasa bimbel untuk meningkatkan prestasi anaknya, yang sayangnya sering membuat anak kewalahan oleh jam belajar yang sangat padat. Dengan tradisi Ciku yang telah mengakar kuat di dalam diri orang tua, meskipun larangan les tambahan telah diberlakukan, tekanan belajar masih terus datang dari dalam rumah itu sendiri. Yang ketiga, siswa di Tiongkok belajar selama 14 jam dalam sehari. Terlepas dari jam belajar yang sangat panjang, banyak orang tua yang justru mendukung sistem ini karena dianggap menanamkan disiplin, kerja keras, dan daya juang yang tinggi pada anak. Namun, sistem ini juga mencerminkan budaya kompetitif yang sangat kuat di masyarakat Tiongkok. Kondisi ini membuat banyak pengamat pendidikan menyoroti dampak negatif terhadap kesehatan mental dan keseimbangan hidup siswa, meskipun sistem tersebut terbukti menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kami mengenai budaya Shoku, kami melakukan wawancara dengan mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Tiongkok untuk mengetahui kebiasaan belajar yang benar-benar terjadi di sana. Hasil wawancara yang kami dapatkan di antara lain, yang pertama, mahasiswa Tiongkok sangat ambisius, konsisten, gigih, dan disiplin dalam belajar. Narasumber mengatakan perpustakaan dan ruang belajar selalu terisi penuh sedari pagi selama 1 minggu penuh, sehingga narasumber mengaku sulit untuk menemukan tempat kosong untuk belajar. Yang kedua, mahasiswa Tiongkok sangat menghargai proses belajar. Belajar adalah sebuah proses yang telah dihargai dari zaman Tiongkok kuno, dan tampaknya hal ini masih melekat kuat di dalam diri masyarakat Tiongkok hingga saat ini. Yang ketiga, mahasiswa sadar akan nilai diri yang dibutuhkan untuk bersaing di negaranya. Berdasarkan informasi dari narasumber, ritme hidup di Tiongkok sangatlah cepat dan kompetitif.
Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, persaingan dunia kerja menjadi sangat amat ketat. Maka dari itu, etos belajar bukan hanya kebiasaan, melainkan sebuah bentuk adaptasi diri terhadap tekanan lingkungan yang sangat kompetitif. Yang keempat, pemerintah proaktif dalam usaha mengurangi tingkat stres mahasiswa. Narasumber mengatakan bahwa kepedulian dan kampanye tentang kesehatan mental sangat vokal disuarakan oleh pihak kampus dan pemerintahan. Kedua pihak menyadari bahwa tekanan belajar sangat berpengaruh terhadap psikologis mahasiswa. Maka dari itu, banyak disediakan tempat-tempat refreshing di dalam kampus untuk mahasiswa. Bahkan, di sebuah universitas bernama Beijing of Technology, terdapat sebuah kebun binatang yang memiliki alpaka di dalamnya. Berdasarkan pengakuan narasumber, hewan imut dan lucu itu ditujukan untuk mengurangi tingkat stres mahasiswa di universitas sana. Yang kelima, 3/4 narasumber mengatakan bahwa mahasiswa Tiongkok sadar akan isu kesehatan mental, tapi tetap tidak mengubah kebiasaan mereka dalam belajar. Satu yang lainnya mengatakan bahwa sebagian mulai sadar dan lebih memperhatikan mentalnya. Hal ini menunjukkan kebanyakan mahasiswa Tiongkok aware dengan masalah kesehatan mental, tetapi tetap belajar bahkan terlihat santai meski di bawah tekanan, dan mereka berprinsip bahwa belajar dan bekerja adalah hal yang mulia. Namun, sekarang sebagian pelajar sudah ada yang membatasi overstudy, mencari waktu istirahat, melakukan hobi, dan menghindari burnout. Kebiasaan belajarnya juga berubah, tidak hanya memikirkan nilai, tapi juga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Yang keenam, mahasiswa Tiongkok cenderung belajar secara individualis di tempat yang sepi dan tenang. Sangat berbeda dengan budaya belajar mahasiswa luar yang belajar bersama di tempat terbuka seperti kafe. Makanya, kursi perpustakaan dan student center selalu penuh. Ada juga kampus yang menyediakan ruangan box kedap suara untuk belajar, karena mereka suka suasana tenang, tidak sepenuhnya individualis. Mahasiswa Tiongkok juga aktif berkelompok dan berdiskusi. Mereka fleksibel mengikuti kebutuhan pembelajaran. Lain halnya dengan mahasiswa internasional, karena tuntutannya yang berbeda membuat cara belajarnya juga berbeda. Selain itu, mahasiswa asing lebih berani mengekspresikan pendapat, sementara pelajar Tiongkok lebih tertutup dan hati-hati. Yang ketujuh, etos belajar dilandasi oleh faktor-faktor yang saling berkesinambungan, mulai dari kebijakan dan sistem pendidikan yang terstruktur, budaya tradisional yang sangat menghormati pendidikan, kerja keras, dan prestasi, kebiasaan dan kesadaran diri bahwa pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas hidup, harapan keluarga di mana orang tua sangat memperhatikan pendidikan anak sebagai harapan masa depan, serta persaingan akademik yang ketat membuat mereka harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Di Indonesia, terdapat sebuah pepatah yang memiliki kesamaan arti dengan Syakhu, yaitu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kedua pepatah ini sama-sama menekankan bahwa kesulitan adalah bagian pentingnya harus dilewati untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keduanya mengajarkan nilai kerja keras, keteguhan, dan pengorbanan sebagai jalan menuju keberhasilan, serta sama-sama mendorong individu untuk tidak menghindari penderitaan, melainkan menjadikannya sebagai proses untuk membentuk diri dan membawa kepada kehidupan yang lebih baik di masa depan. Perbedaannya dengan budaya Chukwu, banyak orang Indonesia tidak terlalu serius dalam mengimplementasikan peribahasa berakit-rakit ke hulu yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor agama, sosial, dan lingkungan. Untuk faktor agama, beberapa dari mereka percaya akan takdir. Setiap orang punya rezekinya masing-masing dan hanya berdoa bisa mendatangkan rezeki. Padahal tanpa adanya usaha, rezeki tidak akan datang. Untuk sosial dan lingkungan, kemajuan teknologi saat ini mempermudah kita mendapatkan sesuatu dengan cepat. Hal ini memicu pola pikir bahwa hasil maksimal tidak perlu proses panjang. Lalu, ada mentalitas YOLO atau You Only Live Once. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak percaya adanya reinkarnasi, sehingga mereka mengutamakan kebahagiaan hidup mereka yang hanya sekali ini daripada menabung untuk masa depan. Kendati demikian, ada juga beberapa orang yang melakukan peribahasa berakit-rakit kita ke hulu. Contoh konkretnya adalah fenomena budak korporat, yaitu budaya kerja modern di mana pekerja merasa terjebak dalam siklus pekerjaan intensif, lembur, dan tekanan tinggi demi stabilitas finansial, seringkali mengorbankan waktu pribadi dan kesehatan mental. Fenomena ini mencerminkan tingginya tuntutan karir dan biaya hidup. Lalu ada etnis Tionghoa di Indonesia atau Cindo. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk belajar di sekolah, di tempat les, bahkan di rumah, demi bisa mencapai nilai terbaik dan dapat privilege untuk masuk perguruan tinggi ternama. Untuk dampak komunikasi yang positif bagi mereka yang menerapkan budaya Chukwu atau peribahasa berakit-rakit kita ke hulu ada yang pertama, komunikasi terstruktur dan berwawasan. Rajin belajar dapat membantu seseorang menyusun gagasan dengan lebih sistematis, sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, memahami sudut pandang orang lain. Belajar, terutama ilmu sosial, meningkatkan kemampuan memahami perspektif orang lain. Komunikasi yang efektif memfasilitasi interaksi yang lebih baik. Yang terakhir, percaya diri.
Pengetahuan yang luas dari hasil belajar membuat seseorang lebih yakin dan berani saat berkomunikasi serta mampu merespons pertanyaan dengan lebih logis dan argumentatif. Lalu ada analisis potensi konflik yang dapat terjadi. Poin pertama, rentan dianggap kaku. Waktu yang banyak dihabiskan untuk belajar dapat membuat seseorang menjadi membosankan, mengurangi kesempatan untuk bersosialisasi, menyebabkan seseorang merasa canggung atau kesulitan memulai percakapan karena tidak tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta terlalu overthinking dan obsesi terhadap pencapaiannya. Poin kedua, menurunkan kualitas hubungan sosial. Kecanduan belajar dapat mengalihkan perhatian dari interaksi sosial di dunia nyata, membuat individu jarang berinteraksi secara langsung, sehingga menurunkan kemampuan komunikasi. Poin terakhir, perbedaan pemahaman. Kurangnya komunikasi interpersonal langsung dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk berempati dan memahami perasaan orang lain, karena orang yang rajin belajar lebih menggunakan logikanya, sedangkan yang tidak lebih menggunakan hubungan emosional. And last but not least, cara mengatasi konflik dan strategi komunikasi. 1. Mencoba lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Mulai percakapan dengan orang-orang yang ada di sekitar, mencari tahu apa yang sedang terjadi saat ini, dan mendengarkan pendapat orang lain. 2. Kolaborasi, yaitu dengan memadukan pemahaman. Jika dalam berkomunikasi lebih menggunakan logika, cobalah untuk memahami emosi orang lain, begitupun sebaliknya. 3. Fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal. Ketika membicarakan konflik, jangan mengangkat masalah pribadi yang tak ada hubungannya. Hal ini bisa memperlambat penyelesaian konflik. Sekian presentasi dari kami mengenai budaya Ciku. Kurang lebihnya mohon maaf. 谢谢大家，再见。